Jangan lupa like, comment, and subscribe channel YouTube TVRI Bengkulu dan nyalakan lonceng notifikasinya. Sahabat sehat, terima kasih Anda masih bersama kami dalam Dokter Kito. Bersama Kita Sehat dengan tema kita kali ini membahas mengenai otitis media akut atau peradangan pada telinga bagian tengah. Tadi Dokter Elsa menyampaikan ya beberapa, tapi sebelum dilanjutkan Julia mau tanya dok, itu kan berarti untuk penyakit otitis media akut ini, peradangan pada telinga ini, apakah bisa terjadi tanpa adanya ISPA terlebih dahulu pada anak-anak atau memang karena tadi di saluran itu, jadi memang cenderung ISPA dulu atau seperti apa dok? Iya. Jadi memang kalau dibilang yang paling sering penyebabnya adalah ISPA ya. ISPA memang dia adalah penyalurannya, istilahnya penyalurannya itu adalah gangguan di tuba Eustachiusnya. Tapi kalau dibilang bisa nggak di luar ISPA, bisa saja ya, bisa saja. Maksudnya apa? Kita nggak tahu misalnya infeksi di bagian THT ya, telinga, hidung, tenggorok ini mungkin ada infeksi di bagian gigi atau mulut, kan juga bisa tuh masuk ke saluran tuba Eustachius seperti itu ya. Jadi terjadinya peradangan di otitis media tadi. Baik. Mungkin bisa kita lanjutkan dokter? Oke, kita lanjutin ya. Nah, untuk otitis media akut ini sebenarnya ada stadiumnya ya, ada fase-fasenya. Jadi ada oklusi tuba Eustachius, maksudnya adalah peradangan di tuba Eustachiusnya. Yang kedua ada hiperemis, artiannya adalah kemerahan, ada supurasi, perforasi, resolusi ya. Nah, ini yang pertama ya. Pertama adalah stadium oklusi tuba Eustachius. Jadi kalau dari anamnesisnya, maksudnya tanya jawab dari dokter ke pasiennya, biasanya ada gangguan pendengaran atau terasa penuh di telinga ya, terasa penuh telinga. Nah, waktu dilakukan otoskopi atau pemeriksaan menggunakan alat yang dimasukkan ke telinga pasien itu nanti akan ada retraksi membran timpani. Retraksi membran timpani itu maksudnya adalah terlihat ini ya, gambaran yang seperti di samping itu, membran timpaninya seperti tertarik kayak gitu. Seperti tertarik. Kalau normalnya tuh kan dianya itu berbentuk memang bulat, penuh seperti itu ya, masih bagus. Tapi kalau sudah ada di fase oklusi tuba Eustachius, kan tadi terjadinya kayak ada dorongan dari dalam ya, dari dalam sehingga terlihatnya membran timpaninya itu retraksi atau tertarik kayak gitu ya. Terus yang kedua, membran timpani masih tampak normal atau berwarna keruh atau pucat ya. Bisa dilihat membran timpaninya itu masih kayak bening, masih putih, masih bagus, masih cantik. Tapi memang hanya terlihat seperti tertarik aja karena adanya dorongan dari dalam atau bagian tengah dari telinga tadi ya. Yang kedua adalah stadium hiperemis ya. Nah, biasanya kalau di stadium hiperemis udah mulai nih ada rasa nyerinya ya, ada rasa nyerinya. Terus kalau dilakukan pemeriksaan, membran timpaninya ini sudah kemerahan seperti ini, sudah nggak cantik lagi kayak di foto awal tadi ya, karena sudah ada infeksi atau peradangan sehingga menyebabkan hiperemis atau kemerahan seperti itu ya. Terus nanti akan terlihat pembuluh darah yang di bagian membran timpani ini atau sekitar telinga itu mulai membesar seperti itu ya. Ini yang stadium hiperemis. Yang ketiga adalah stadium supurasi. Keluhannya semakin meningkat atau semakin bertambah seperti itu ya. Suhu badan, demamnya juga makin tinggi. Nah, biasanya ibu-ibu itu mengeluhkan baru datang pada stadium ini nih, anak-anaknya datang. Karena kan stadium 1 tadi belum terlalu bergejala. Yang kedua, gejalanya masih nyeri-nyeri aja. Kalau stadium supurasi ini, wah anaknya pasti sudah sangat rewel ya, demamnya, nyerinya, pasti sudah sangat nyeri bagian telinganya ya. Barulah dilihat pada pemeriksaan, inilah yang tadi disebut adanya pembengkakan membran timpani atau bulging tadi ya. Jadi membran timpani itu udah nggak terlihat, udah mulai nggak utuh lagi, yang terlihat adalah pembengkakan ya pada membran timpaninya atau bulging tadi ya. Kita lanjut ke perforasi ya. Nah, kalau di perforasi ini
Karena kan kalau nyeri sama nyeri tadi ya, kalau kita bicara nyeri berarti kan ada dorongan dari bagian tengah telinga tadi ya, sehingga menyebabkan nyeri. Nah, kalau lama-kelamaan dia bisa berlanjut ke stadium perforasi ini. Di stadium perforasi ini bisa dilihat keluhannya sudah mulai berkurang, pendengarannya berkurang, suhu tubuhnya menurun. Akan tetapi harus dikhawatirkan suhu tubuh yang ibaratnya sudah nggak demam lagi, nyerinya sudah nggak terlalu nyeri, tetapi pendengarannya berkurang. Nah, ini hati-hati. Bisa saja itu sudah terjadi perforasi pada gendang telinga. Artinya karena sudah nggak sanggup lagi nih si gendang telinganya karena dorongan yang semakin kuat dari telinga bagian tengah, robeklah membran timpani atau gendang telinga si anak tersebut. Nah, ini bentukannya ya, kurang lebih seperti ini. Kalau dilihat menggunakan otoskop sudah ada robekan ya. Biasanya sih nggak terlalu gede seperti ini ya kalau di awal-awal. Nah, yang paling jelek lagi kalau robekannya itu di bagian pinggir-pinggir ya, bagian pinggir-pinggir seperti itu biasanya prognosisnya sudah jelek atau artiannya tata laksananya sudah ke tingkat spesialis atau sudah membutuhkan operasi membranoplasti namanya, penggantian dari gendang telinga atau perbaikan dari membran timpani tersebut seperti ini. Ini gambar yang biasa disebut gendang telinganya pecah itu ya, Dok? Betul, gendang telinga pecah biasanya orang awam sering ya sebut ya. Dokter pun biasa juga menggunakan bahasa itu supaya lebih dimengerti oleh pasien. Wah, ini membran timpaninya gendang telinganya udah pecah nih Bu, seperti itu ya. Kurang lebih seperti itu gambarannya ya. Jadi memang bukan hanya dari luar saja, dari dalam bagian kepala pun juga bisa membuat si gendang telinga ini pecah ya, Dok ya? Betul. Si oma ini ya. Barulah di otoskopi nanti akan terlihat juga sekret, karena dari dalam tadi ada tekanan itu bisa jadi cairan, keluarlah cairannya itu melalui membran timpani. Terus nanti membran timpaninya hiperemis dan perforasi atau kemerahan atau terjadinya perobekan ini ya. Nah, balik ke stadium resolusi ya. Stadium resolusi artiannya kalau masih tadi di awal-awal dia bisa nih kembali pulih ya, normal kembali. Jadi membran timpaninya kembali ke keadaan normal, sekretnya akan berkurang dan akhirnya mengering, pendengarannya kembali. Nah, ini maksudnya tuh kayak tahapan pemulihan ya, resolusi atau penyembuhan seperti itu. Akan tetapi kalau tidak diobati atau ditata laksana ya, maksudnya stadium resolusinya tidak terjadi atau gagal, maka dia bisa berkomplikasi atau bisa ke fase selanjutnya yang namanya biasanya OMSK, otitis media suppuratif kronik ya. Nah, kegagalan stadium ini berupa membran timpani tetap sobek tadi ya, dan sekret tetap keluar secara terus-menerus atau hilang timbul. Nah, jadi makanya sangat hati-hati ya, jangan sampai harusnya sih nggak sampai, kalau memang cuman oma sih jangan sampai, sangat disayangkan kalau sudah sampai ke fase yang ini. Nah, ini ya tadi ya, kalau omanya berlanjut dibiarkan lebih dari 3 minggu bisa menjadi OMSK tadi, otitis media suppuratif subakut dulu ya, subakut dulu, baru nanti kalau lebih dari 1,5 bulan dibiarkan juga atau 2 bulan baru dia menjadi otitis media suppuratif kronik ya. Kalau udah masuk ke sini sih udah beda lagi tata laksananya ya. Udah lebih jelek lagi prognosa atau tingkat kesembuhannya. Tapi kalau bicara yang tadi, Dok, berarti artinya setelah di fase yang dimana gendang telinganya sudah pecah sekalipun bisa ada lagi masuk ke fase berikutnya, fase pemulihan dengan catatan harus dibarengi dengan obat-obatan itu tadi. Nah, berarti memang untuk anak-anak mungkin bisa membentuk membran timpani yang baru begitu maksudnya ya? Ya. Iya, tapi sekali lagi tergantung robekannya, maksudnya robekannya kecil, besar, itu juga bisa berhubungan dengan terapinya, berhubungan dengan prognosisnya. Tapi kalau pada anak-anak sih memang tingkat kesembuhannya atau tingkat membaiknya kembali membran timpaninya itu lebih tinggi, lebih baik seperti itu. Karena masih proses pertumbuhan tadi ya? Nah, ini kalau gejala klinisnya yang tadi ya, demam, nyeri di telinga, rasa penuh di telinga, sama gangguan pendengaran.
Oke, mungkin nanti selanjutnya dijelaskan sama Mas Agung ya. Baik, terima kasih Dokter Elsa. Sama-sama. Nah, sebelum kita lanjut ke Bang Agung, Julia mau tanya dulu, berarti dari fase tadi bisa dikatakan itu dalam rentang waktu berapa, Dok? Kalau untuk penentuan atau anamnesisnya kan misalnya diketahui di fase berapa, berarti tergantung ketika pasien mengadukan kepada tenaga medis. Tapi kalau untuk pengobatannya itu kira-kira berapa lama, Dok? Kalau dibilang berapa lama sih, pertama tergantung di fasenya. Kalau semakin cepat tentu pemulihannya akan semakin baik, semakin waktunya akan semakin pendek juga untuk penyembuhan. Tetapi kalau kita udah masuk yang stase yang terakhir ya, sudah ada terjadinya perobekan membran timpani tadi, biasanya sih memang agak lebih panjang ya. Kalau pengalaman sih bisa nyampe sebulan untuk melihat, tapi maksudnya dalam waktu sebulan itu setelah dianya oma ya, kita anggap omanya tadi 3 minggu, terus ada perobekan membran timpani, terus start lagi untuk pengobatan membran timpaninya yang sudah rusak atau sobek ini untuk kembali utuh lagi biasanya sebulan. Dengan catatan biasanya sih kalau di puskesmas sudah kita periksa terus ada indikasi perobekan dari membran timpani, kita sudah rujuk ke spesialis THT ya, karena sekali lagi membran timpani itu kan hal yang sangat krusial. Dia ada fungsinya untuk menghantarkan suara ke bagian yang lebih lanjut lagi, ke otak, ke saraf stimulus otak. Nah biasanya sih butuh waktu sebulan ya, tapi balik lagi tergantung dari individunya. Baik, terima kasih Dokter Elsa. Kita langsung lanjut ke Bang Agung, boleh? Silakan Bang Agung. Baik, terima kasih. Ya. Oke, tadi udah dijelaskan ya sama Dokter Elsa tadi. Nah, kita nyambung langsung ke komplikasi. Pasti ini kalau tidak ditangani dengan segera, otomatis nanti bisa berakibat ke komplikasi. Ini yang pertama ada infeksi yang menyebar ke tulang telinga. Nah, ini tadi udah dijelaskan, disinggung sedikit ya sama Dokter Elsa ya, bisa infeksi yang menyebar ke tulang telinga juga tadi ya. Terus juga nanti bisa juga infeksi yang menyebar ke cairan di sekitar otak, di sumsum tulang belakang. Nah, ini bisa mengarah ke meningitis. Jadi lebih berbahaya lagi ya. Berbahaya banget kalau memang tidak ditangani dengan segera gitu ya. Jadi biasanya kita untuk orang tua nih lebih peduli lagi, aware lagi. Apalagi ini kasusnya banyak ke anak-anak ya. Tadi udah dijelaskan juga sama Dokter Esa bahwasannya paling banyak juga tadi untuk anak yang umur 6 sampai 24 bulan ya. Jadi lebih tanggap lagi, jangan sampai ini komplikasinya mengarah ke sini gitu. Terus juga gangguan pendengaran permanen. Ini mungkin udah mengarah ke stadium yang paling tinggi tadi ya. Gangguan tadi udah dijelaskan, gendang telinganya udah pecah gitu. Jadi udah mengarah ke sini, jangan sampai ya masih, karena kan paling urgent ya nggak sih kalau untuk indera pendengaran ini ya, jangan sampai jadi ini berakibat juga ke gangguan pendengaran atau tuli gitu ya. Apalagi ini nyangkutnya ke permanen gitu ya, karena perjalanan kan masih panjang nih, kasihan ya untuk anak-anak. Jadi untuk perlu orang tua yang di rumah pemirsa TPRI lebih cepat, lebih tanggap lagi apabila ada keluhan. Biasanya ini kalau untuk penyakit ini sih kita orang tuanya biasanya kalau memang sering datang ke posyandu ya Dok ya. Jadi ini mereka biasanya lebih banyak juga untuk lebih menceritakan, karena di posyandu kan kita biasanya kan ada dokternya juga, tim, jadi mereka langsung menceritakan. Jangan sampailah terjadi kejadian seperti ini gitu. Terus yang ini juga gendang telinga pecah atau robek, udah dijelaskan juga ya sama Dokter Elsa tadi. Jadi lebih berbahaya lagi ini komplikasinya. Jadi jangan sampai mengarah ke sini gitu untuk komplikasinya. Oke, kita lanjut. Tapi memang Bang izin, kalau untuk pemirsa di rumah kayak Julia juga yang jarang datang ke puskesmas misalnya, apalagi belum mengikuti posyandu gitu, cenderung tidak akan tahu mengenai penyakit ini, karena otitis media akut juga Julia sendiri baru tahu saat ini, karena jarang sekali terdengar nih Bang terjadi ada pasien yang memang ada penyakit di bagian dalam telinga atau di tengah telinga itu tadi Bang. Berarti memang penting ya Bang ya? Sangat penting, karena pada dasarnya mungkin masyarakat awam untuk orang tua di rumah pemirsa TPRI mungkin belum tahu, mungkin banyak yang belum tahu, yang paling mereka tahunya nyeri pada saat yang udah disampaikan oleh Dokter Elsa tadi, anaknya sudah merasa nyeri di telinga.
ya anaknya sudah merasa kesakitan gitu, ada nangis mungkin karena ya otomatis pasti nangis dong anaknya ya kalau memang ada rasa sakit di bagian atas gitu atau di bagian telinga tadi ya. Jadi barulah mereka mungkin datang ke Paskes pelayanan tingkat bebas mau ke puskesmas atau klinik atau rumah sakit, mereka pasti menceritakan dan keluhan yang memang anaknya sudah merasa sakit di bagian telinga gitu. Baik. Ini tuh. Oke, kita lanjut ya. Iya. Oke, selanjutnya ini pencegahan penyakit yang Oma tadi ya. Ini paling penting juga ya. Jadi dari segala jenis penyakit balik lagi ini yang paling penting juga kita harus tahu seperti apa pencegahannya. Oke, yang pertama jauhkan anak dari lingkungan penuh asap atau rokok. Nah, ini ya paling penting nih boleh orang tuanya yang di rumah, bagi orang tuanya yang perokok atau anggota keluarganya yang perokok, boleh ini jangan sampai ini berakibat fatal juga nih. Jadi anak-anak di sekitarnya ini karena rokok ini menjalar ke semua penyakit, ya kan? Bukan hanya penyakit Oma aja, penyakit semuanya. Jadi kalaupun memang mau merokok, ini kita sampaikan ke orang tuanya jangan sampai di lingkungan yang lagi ngumpul gitu. Karena rokok ini paling susah dirubah ya perilakunya ya. Jadi kalau untuk orang tua atau bapak, bahkan ada juga ibu-ibu yang merokok. Jadi untuk anggota keluarga yang merokok jangan sampai di lingkungan yang lagi ngumpul. Merokok carilah tempat yang memang tidak mengganggu orang lain gitu. Karena pada dasarnya kan jadi jangan sampai anaknya jadi perokok juga, perokok pasif. Pasif ya Bang? Iya, lebih berbahaya lagi. Oke, yang selanjutnya ini udah disinggung sama Dokter Elsa tadi bahwasanya harus lengkapi vaksinasi. Boleh untuk masyarakat Kota Bengkulu atau ibu-ibu yang pemirsa TVRI di rumah. Jadi jangan sampai enggan memberikan vaksin sama anaknya. Karena kita di puskesmas juga, saya sama Dokter Elsa juga ya, selalu mengedukasi ini betapa pentingnya vaksin gitu ya. Karena kalau untuk masyarakat kita di Indonesia nih, khususnya juga di Bengkulu, vaksin ini gratis loh. Datang ke puskesmas itu, datang di setiap kelurahan atau desa itu, vaksin ini gratis. Jadi manfaatnya sangat bagus. Jadi jangan sampai anaknya banyak penyakit yang datang gitu ya. Salah satunya penyakit Oma. Ini untuk yang vaksin ini mungkin vaksin influenza tadi udah dijelaskan sama Dokter Elsa. Kalaupun memang stok vaksinnya misalnya di puskesmas, biasanya influenza ini kadang ada ya Dok ya. Tapi kalau memang kebanyakan juga ini bersifat mandiri Dok ya. Jadi boleh datang ke klinik gitu. Yang pastinya untuk vaksin apapun itu, yang pastinya untuk orang tua harus rajin datang ke posyandu gitu. Karena ini kan bersifat gratis juga ya. Jadi manfaatkan yang memang udah diberikan oleh pemerintah, fasilitas gitu. Oke. Jadi berarti kalau untuk vaksin itu, kalau untuk spesifik penyakit omanya memang belum ada. Ya, tapi untuk vaksinnya, pencegahannya bisa melalui vaksinasi influenza tadi ya Bang ya. Betul. Baik, menarik sekali, kita lanjutkan usai jeda pariwara berikut ya Bang. Pemirsa jangan kemana-mana, tetap bersama kami dalam Dokter Kito, bersama kita sehat.